wabarakatuh. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pulang Bawang. Perkenalkan, saya Diama dari SMA Negeri 1 Penawar Taman. Saya Sinta Darmayanti dari TK Abadi Perkasa. Saya Trisna Rosmita dari SD 01 Sukarame. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Trisna? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu Trisna, rencananya Ibu besok mau praktik coaching ya Bu ya dengan model Tirta? Iya. Oke, di sini saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya Bu ya? Iya betul Bu, praktek coaching model Tirta. Oke Bu Trisna. Tapi sebelumnya nih Bu, saya ingin menyamai persepsi kita dulu ya Bu ya terkait dengan praktik Ibu besok. Saya mau tahu nih, Ibu selaku coach, target apa sih yang akan Ibu praktikkan pada coaching nanti Bu? Ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching tersebut, yakni diantaranya yang pertama ya Bu, ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan kemudian komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dengan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu Bu. Jadi target Ibu itu ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching ya Bu ya. Terus Ibu ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Ibu mau merencanakan aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching serta komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Begitu ya Bu Trisna ya? Iya Bu, betul sekali. Oke, lalu kompetensi coaching apa sih Bu yang hendak Ibu kembangkan begitu Bu Trisna? Kompetensi yang hendak dikembangkan oleh saya yaitu keterampilan menggali potensi diri dari coach yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Kemudian saya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri Bu, gitu. Oh begitu. Jadi Ibu ingin mengembangkan keterampilan untuk menggali potensi diri, begitu ya Bu ya. Juga Ibu membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching. Nah nih Bu Trisna, selanjutnya nih Bu, bagian mana sih dari kompetensi Ibu sendiri Ibu amati begitu Bu? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memperdayakan coaching Bu. Oke, mantap sekali Bu. Target Ibu sangat bagus ya Bu ya untuk potensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach maupun untuk coachingnya. Lalu nih Bu Trisna, indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih itu seperti apa sih Bu? Ya, indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik Bu. Oke, baiklah Bu Trisna, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan pada saatnya nanti coaching Ibu dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Begitu Bu Trisna. Ya, sama-sama Bu. Amin. Terima kasih Bu Trisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuli, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu. Maaf ini Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Oh, enggak kok Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin menyampaikan terkait keresahan saya akhir-akhir ini Bu. Keresahan Ibu? Apa itu yang menjadi keresahan Bu Yuli ini? Saya ingin guru-guru di sekolah kita ini yang piket menyambut siswanya bisa lebih bertanggung jawab Bu. Oh, jadi Ibu ingin agar guru-guru yang piket menyambut siswa
dan lebih bertanggung jawab. Apa indikator guru yang bertanggung jawab itu ya Bu? Ya, indikatornya dengan berangkat lebih pagi ketika aku jadwal piket menyambut siswa, dan kalau bisa jam 7 itu sudah berada di sekolah. Oh baik, jika indikator guru piket yang bertanggung jawab adalah dengan berangkat lebih pagi dan jam 7 sudah berada di sekolah, untuk saat ini berapa persen guru piket di sekolah kita yang sudah melaksanakannya Bu? Kalau saya amati baru sekitar 45% kan Bu. 45%, kurang dari separuh ya Bu ya. Ibu ingat ingin nggak meningkatkan menjadi berapa persen gitu Bu? Kalau boleh ya, seharusnya agak tapi kira-kira 80%-an. Wah bagus itu Bu. Untuk mencapai 80% itu apa yang sudah Ibu lakukan? Selama ini saya sudah mengambil banner daftar tiket sambut siswa. Kemudian saya juga sudah mengingatkan guru yang tiket. Jadi sebenarnya sudah ada banner jadwal menyambut siswa ya Bu. Dan Ibu juga sudah mengingatkan guru yang piket setiap harinya ya. Nah sebenarnya apa ya yang menjadi penyebab guru-guru di sekolah kita belum melaksanakan tugas piketnya ya Bu? Ada beberapa alasan sih Bu. Ada yang bilang repot kalau pagi itu tidak bisa berangkat pagi. Dan ada yang mau yang pada rumahnya dengan sekolah. Ada juga yang tidak melaksanakan tugas piket karena tidak diawasi kepala sekolah. Oh begitu ya Bu. Jadi ada beberapa alasan guru tidak hadir lebih pagi untuk menyambut siswa, diantaranya karena repot, tidak mau, dan merasa tidak diawasi ya Bu ya. Ya Bu, beberapa alasan yang saya dengar dan saya amati selama ini yang ada di sekolah kita Bu. Untuk mengatasi keadaan tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Saya diskusi tentang yang bersiswa di pagi hari di komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Kemudian setiap guru yang piket untuk dibuat dan melaksanakan setiap harinya guru sekolah kita. Oh, wah bagus itu Bu. Selain itu, apalagi yang bisa Ibu lakukan? Saya akan membuat daftar hadiah tiket guru agar dapat menindaklanjuti guru-guru yang tidak hadir tiketnya. Ya, itu ide yang bagus Bu. Kapan Ibu akan memulai rencana Ibu tersebut? Saya akan mulai melaksanakannya besok Senin Bu, insya Allah. Baik, besok Senin Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ya. Apa komitmen Ibu untuk rencana Ibu tadi? Ya, sebenarnya akan ada presentasi guru yang hadir, yang Ibu dengan mengecek daftar hadir guru yang tinggi setiap harinya. Ya, bagus itu Bu. Untuk memastikan tercapainya yang Ibu buat tadi, Ibu akan bekerja sama dengan siapa kira-kira? Saya pikir bekerja sama dengan Waka Kurikulum Bu, karena dia akan bersama saya Bu yang hadir lebih pagi, apalagi Bu yang pada jam pertama. Baik, Ibu akan bekerja sama dengan Waka Kurikulum ya, agar rencana Ibu ini dapat berhasil. Iya Bu, karena Waka Kurikulum juga memiliki kewenangan untuk itu kan Bu. Kalau begitu, silakan Ibu laksanakan apa yang menjadi rencana Ibu tadi ya. Baik Bu, lain saya rencanakan akan segera selesai. Ya, akhir bulan depan saya akan meminta Ibu untuk datang ke ruangan ini lagi ya. Saya ingin mendengar hasil dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, insya Allah saya akan menolong Ibu kembali di akhir bulan depan. Terima kasih untuk ini mendengarkan saya dan terima kasih. Ya, sama-sama Bu, semoga sukses. Baik.
Ya, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam Bu Sinta. Oh iya Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama Ibu Yuliama. Iya Bu, betul. Nah, bagaimana Bu setelah tadi Ibu melakukan coaching? Apa sih yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pro-coaching kita Bu? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan coach. Oh begitu. Jadi Bu Trisna menjadi pendengar yang baik Bu ya, sehingga Ibu dapat menangkap kata kunci dari coach yang tadi Ibu ya. Iya Bu, betul. Nah Bu Trisna, boleh nggak sih saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu itu melakukan coaching Bu? Ya silakan Bu. Oke. Nah Bu Trisna, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik Bu ya. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Nah, menurut Bu Trisna nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya begitu Bu? Yang saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach Bu. Oke, baiklah Bu Trisna. Jadi di sini Ibu mau berlatih lagi ya dalam membuat pernyataan berbobot untuk memberdayakan coach, begitu ya Bu ya? Iya betul. Untuk selanjutnya nih Bu, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya itu Bu Trisna? Sepertinya bulan depan ya Bu ya. Bulan depan ya? Oke deh Bu Trisna. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini ya Bu. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu, sampai bertemu lagi ya. Oke Bu Trisna. Yuliama. Waalaikumsalam Bu Trisna. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Trisna gimana kabarnya? Sehat juga Bu, alhamdulillah. Baiklah Bu, hari ini kita akan menyaksikan praktek coachingnya Ibu Yuliamah ya, dimana saya di sini akan melihat kemudian menilai yang akan saya amati dalam proses coaching yang akan Ibu Yuliamah lakukan bersama Ibu Sinta. Hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan praktek coachingnya Ibu Yuliamah. Sama-sama kita ketahui bahwa praktek coaching ini menggunakan alur tirta, yang mana nantinya di situ ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi di sini nanti saya akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana juga coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Bu Yuliama, dalam proses coaching ini harus menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuliama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi pertama yang saya akan kembangkan yaitu dan saya juga mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan bobot kepada coach saya Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu Yuliamah kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin kompetensi spesifik yang dikembangkan adalah dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot di saya Bu. Iya. Yang terakhir nih Bu Yuliamah, indikator yang mana kira-kira yang Ibu inginkan oleh Ibu Yuliamah dalam proses coaching kali ini? Coach saya ini dalam proses coaching solusi terbaik di permasalahan yang
Oke lah kalau begitu Bu Yuliamah. Demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silakan Bu Yuliamah melakukan coachingnya terhadap Koci. Baik Bu, terima kasih Bu Tisna atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sinta. Selamat sore Bu Yuliamah. Wah, gimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu Yuliamah nih? Juga sehat Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah memberikan waktunya sore ini untuk saya. Ya Bu, sama-sama. Bicarakan coaching sebentar ya Bu ya. Kita akan coaching sebentar nih Bu. Kita ngomong apa sore ini? Nah gini Bu, saya mau ngomong soal kerjaan saya sih Bu. Saat ini kan saya lagi jadi PIC nih Bu, atau ketua kegiatan di sekolah saya ya Bu ya. Jadi saya tuh pengen ngomong gimana sih Bu agar saya tuh bisa lebih fokus gitu Bu pada saat saya melaksanakan tugas-tugas dan peran saya dalam kegiatan tersebut. Gitu sih Bu. Oh, oke. Jadi Bu Sinta sekarang jadi PIC buat kegiatan sekolah. Gimana caranya agar bisa lebih fokus dan melakukan tugas? Itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Karena ini percakapan singkat, apa yang ini Bu Sinta dapatkan di akhir percakapan kita sore ini? Saya pengen apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, saat saya mengerjakan tugas-tugas itu Bu, pengennya saya itu nanti saya bisa lebih fokus gitu Bu, dan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu begitu Bu. Oke, jadi kesalahan yang tidak perlu. Jadi Bu Sinta ingin fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu gitu ya intinya dari kegiatan kita hari ini Bu ya. Iya. Iya Bu. Karena menurut Bu Sinta ciri-ciri apa sih? Bu Sinta. Udah apa dong? Iya. Ya dipotong aja berarti ya? Dipotong aja. Tadi saya mau bicara ya Bu ya? Putus-putus Bu. Putus Ya suaranya. Allah, aduh. Oke, gak apa-apa dipotong aja sampai. Berarti yang dari ini tadi yang dari fokus dan kesalahan ini belum Bu? Sudah. Yang ini, nah menurut Bu Sinta nih yang itu loh Bu. Oh, yang dari menurut Bu Sinta ini belum ini ya? Ya Bu ya? Iya. Nah, menurut Bu Sinta nih ciri-ciri bisa fokus itu apa sih untuk mengerjakan segala sesuatunya biar fokus gitu, ciri-cirinya bagaimana? Saat saya sedang melakukan sesuatu, saya tuh tidak mau diganggu begitu Bu. Jadi saya tuh orangnya susah sih kalau untuk fokus. Misalnya tuh pada saat saya sedang fokus melakukan sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul begitu Bu. Jadi saat itu fokus saya itu langsung buyar gitu aja Bu. Oh, jadi Bu Sinta itu kalau fokus tidak bisa diganggu begitu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Nah, kalau idealnya seperti itu, apa sih hal yang bisa membuat Sinta itu nggak fokus, tidak ganggu dan tidak fokus? Sinta apa biasanya yang mengganggu itu? Yang biasa mengganggu itu mungkin kayak gini ya Bu ya. Kalau ada hal-hal yang di luar dugaan gitu Bu,
Misalnya ada kejadian yang datang tiba-tiba, pokoknya yang hal-hal di luar dugaan gitu Bu. Jadi akhirnya membuat saya itu memikirkan apa yang seharusnya saya lakukan terhadap sesuatu yang datang tiba-tiba itu Bu. Jadi itu sih Bu biasanya yang suka mengganggu saya. Kalau ada kejadian di luar dugaan itu, biasanya apa sih reaksi Bu Sinta sama ini? Biasanya sih kalau memang benar-benar harus membutuhkan tindakan cepat, saya akan melakukan sesuai dengan apa yang terjadi saat itu sih Bu. Jadi kadang-kadang yang bikin saya tidak fokus itu, saya jadi melupakan tugas saya yang memang seharusnya saya lakukan gitu Bu. Jadi saya ini mendahulukan hal-hal yang mendadak itu Bu. Jadi hal-hal yang tiba-tiba itu, akhirnya saya lupa dengan tugas saya yang memang benar-benar harus saya kerjakan begitu Bu. Oke, Bu Sinta. Nah, kalau kita ini benar ada sesuatu yang ada, terus Bu Sinta ini gimana? Idealnya gimana Bu? Ya idealnya mungkin saya bisa ngerjain yang mendadak itu ya Bu ya. Tapi saya juga tidak mengesampingkan pekerjaan yang memang seharusnya saya kerjakan. Begitu sih Bu. Oke, jadi maksudnya ya yang seharusnya Bu Sinta kerjakan, begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Jadi saya bisa menyeimbangkan lah Bu ya, istilahnya antara pekerjaan yang mendadak dan yang memang seharusnya saya kerjakan begitu Bu. Iya Bu. Sekarang ini seperti ini yang Bu Sinta pikir dan bisa membuat Bu Sinta itu tidak melupakan apa yang seharusnya dikerjakan meskipun ada tiba-tiba datang yang harus Bu Sinta kerjakan. Apa ya Bu ya? Mungkin saya harus mencatat begitu Bu, atau saya juga mungkin saya bisa bersikap lebih tenang gitu ya Bu ya dalam menghadapi sesuatu yang tiba-tiba itu. Jadi saya masih tetap on track lah gitu Bu, sehingga saya nggak lupa dengan kerjaan yang harus saya kerjakan. Itu sih Bu kayaknya. Oke, jadi ada dua ya Bu ya. Tadi yang kemudian yang kedua Ibu bisa bersikap lebih tenang gitu ya. Iya Bu, betul. Baik, adalah tidak Bu Sinta hal yang bisa buat baik dan pekerjaannya. Apalagi ya Bu ya? Kayaknya itu aja sih Bu. Apa nih? Ada minggu ini sih Bu, kayaknya hari Jumat nih kami memang sudah ada kegiatan mini Olimpik. Kayaknya ya, secepatnya Bu hari Jumat Bu. Oke, dalam event yang paling dekat itu Bu Sinta mau coba yang mana dulu nih? Membuat catatan atau bersikap lebih tenang? Mana yang mungkin yang bisa Ibu Sinta lakukan supaya Bu Sinta lebih bagus? Yang paling mungkin sih kayaknya bikin catatan deh Bu, karena kita tidak tahu ya Bu ya dengan hal-hal yang akan terjadi. Nah mungkin dengan adanya catatan saya akan ingat dengan pekerjaan yang memang seharusnya saya kerjakan begitu Bu. Oke, baik Bu Sinta. Catatan apa ini Bu? Catatannya mungkin harus terperinci ya Bu ya. Misalnya ada rundown, terus ada catatan-catatan apa saja lah Bu yang harus saya lakukan dari persiapan, saat kegiatan dan sampai akhir kegiatan begitu Bu. Jadi mungkin ya seperti itu Bu, biar saya bisa lebih fokus. Oke, jadi bisa menjaga kalau Bu Sinta ini akan kegiatan karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi, makanya Bu Sinta juga harus ada orang lain nih yang mengetahui catatan tersebut. Jadi kalau ada yang tahu untuk Iya sih Bu, mungkin rekan kerja saya ya Bu ya, atau
seksi acara Bu yang ada dalam kegiatan tersebut. Oke, Bu Sinta, sayang sekali nih waktunya sudah mau habis, Bu Sinta. Di titik ini apa yang Bu Sinta dapatkan dari percakapan kita? Saya sangat senang ya Bu ya, saya jadi bisa lebih fokus begitu Bu. Terus saya juga bisa menjaga bagaimana sih menghadapi masalah-masalah yang memang mendadak, tapi saya tidak melupakan apa yang memang seharusnya saya kerjakan. Terus saya juga bisa membuat catatan-catatan apa yang harus saya lakukan, dan saya juga bisa minta tolong rekan sejawat atau seksi acara untuk membantu saya, mengingatkan atau membantu saya dalam hal-hal yang mendadak, sehingga saya jadi merasa lega gitu Bu. Saya merasa tidak terbebani dan saya merasa apa ya Bu ya, lebih enjoy lah Bu, merasa beban saya itu plong gitu Bu. Oke, buat mau kerja mungkin sebelum hari ya Bu ya. Oke, Saya lebih yakin gitu Bu, Hamin 2 ya Bu, itu bisa saya kerjakan. Bu Sinta, terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi deh Bu. Saya ingin tahu nih apakah Bu Sinta bisa menghandle semua catatan itu sehingga tidak jadi hilang fokus lagi, dan mudah-mudahan akan besok bisa lancar ya Bu Sinta ya. Amin, terima kasih banyak Bu Yuliama atas doanya, atas support, motivasi. Sungguh luar biasa Bu, hari ini saya merasa sangat bahagia dan lega sekali Bu. Oke, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Ini ya Bu. Ya, waalaikumsalam Bu Yuliama. Assalamualaikum Bu Yuliama. Gimana nih, main semangat nggak siang ini? Waalaikumsalam Bu Trisna. Tentu saja harus tetap semangat ini Bu. Oke, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu. Tadi Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat sekali ya Bu ya. Oh iya, tadi Bu Yuliama sudah melakukan coaching dengan Bu Sinta. Nah, sebelum penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih terhadap Bu Yuliama. Pertanyaan pertama dari saya, apa saja yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan? Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan pertemuan atau percakapan, kemudian mengidentifikasi dan dia juga membuat rencana aksi dan menjalankan. Alur tersebut bisa menggali coaching, memetakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Ya, oke Bu Yuliama. Menurut saya sebagai observer dalam proses coaching Bu Yuliama tadi dengan Bu Sinta ya sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Yuliama juga tadi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan berbobot kepada Bu Sinta, sehingga Bu Sinta bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Yuliama, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Potensi ada bagaimana cara lebih memahami lagi saya Bu, sehingga saya nantinya dapat melakukan lebih baik lagi. Oke Bu Yuliama, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Ya, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Oke, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trisna. Sama-sama Bu Yuliama. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Gimana ceritanya hari ini? Saya merasa tegang dan terdikduk Bu hati saya.
Wah, dagdikduk Bu, jangan sampai kedengaran suara dagdikduknya itu ya Bu ya. Nah, coba sekarang kita ambil nafas dari hidung dan tahan sebentar, lalu dikeluarkan dari mulut secara perlahan. Gimana Bu Sinta? Alhamdulillah Bu, sekarang saya lebih lega dan tenang begitu Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini Bu kita melakukan coaching pada rekan Ibu. Nah, beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Banyak. Saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi begitu Bu. Ya bagus itu Bu. Jadi aku hati Bu, dan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian mempersiapkan dengan rasa juga ya, dan menjangkau pada kompetensi yang uji tersebut merespon menggunakan dengan coach. Kali ini saya mengembangkan gimana ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Saya akan mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh begitu Bu. Oke, jadi ada 3 nih ya Bu ya kompetensinya yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama dengan membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, pressure, kesadaran penuh. Kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin dikembangkan itu yaitu pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahan-permasalahannya begitu. Baik, luar biasa sekali Bu Sinta ini. Nah, ini pencapaiannya bagaimana Bu? Yang diinginkan oleh dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan? Saya ingin coaching ini bisa menemukan langkah-langkah begitu ya Bu ya, atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya begitu Bu Yuliana. Oke, baik, mantap Bu Sinta. Tujuan itu biasa. Semangat Bu Sinta, semoga yang dapat tercapai, dan untuk observasi sudah dilaksanakan. Sekarang silakan Bu Sinta melaksanakan Sama-sama Bu, terima kasih atas semangatnya Bu ya. Oke, terima kasih juga Bu Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuliana. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Trisna. Oh iya Bu Trisna, kemarin kita sudah janjian ya. Nah, ada apa nih Bu? Apa sih yang dapat saya bantu? Saya ingin curhat nih Bu. Boleh. Penasaran saya jadinya. Kira-kira gimana nih perasaan Bu Trisna hari ini Bu? Ya sekarang alhamdulillah tenang sih Bu, tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Wah, ada galau ya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sekarang dalam posisi tenang. Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan begitu ya Bu ya. Tuh, Nah, Bu. kalau boleh tahu nih Bu, topik apa yang akan Ibu ceritakan? Mungkin saya bisa nih membantu kegalauan Bu Trisna nih. Nah, begini Bu, saya kan akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam penerapan pendekatan diferensiasi. Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi Bu Trisna, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu, apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan kita ini Bu? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses untuk kelas rendah Bu, yaitu kelas 3. Baik Bu,
Nah, Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi, proses di SD kelas rendah begitu ya Bu ya. Nah, di situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa sih Bu yang telah Ibu lakukan nih? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka, Bu. Oke, baik. Jadi Bu Trisna telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka ya Bu ya. Nah Bu Trisna, dari ketiga kelompok tersebut nih, visual, auditori, dan kinestetik tadi ya Bu ya, kelompok mana sih Bu yang paling banyak nih yang sudah Ibu lakukan itu? Dari 3 kelompok tersebut ya Bu, gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya Bu. Oke, baik. Jadi dari 3 kelompok gaya belajar tadi itu sama banyaknya Ibu lakukan ya. Nah, kiranya nih Bu, pilihan apa yang ingin Ibu miliki untuk merencanakan agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu dapat terwujud begitu Bu Trisna? Ya, yang akan saya lakukan yaitu membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat minat anak ini semakin meningkat. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Kemudian untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan, Bu. Oke, bagus sekali rencana Bu Trisna, Bu. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan ya Bu ya dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi yang dilakukan itu bisa berjalan dengan maksimal begitu Bu? Yang akan saya lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat saya untuk memantau saya saat melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya, Bu. Baik, luar biasa Bu. Dengan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Iya Bu ya. Nah Bu Trisna, langkah awal apa sih Bu yang akan Ibu rencanakan untuk persiapan nih? Langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu ya Bu ya rencana pembelajaran, kemudian menentukan media pembelajaran seperti audio, visual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek oleh murid. Oke, jadi untuk langkah awal sebagai persiapan Ibu akan membuat rencana pembelajaran dulu ya Bu ya. Lalu Ibu menentukan media pembelajaran seperti audiovisual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan. Oke Bu Trisna, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut Bu? Insya Allah minggu depan Bu. Nah, saya juga harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dan rekan sejawat saya serta kepala sekolah saya Bu. Wah, luar biasa sekali Bu. Ibu telah mencanangkan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar Ibu, serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Jadi ini bagaimana sih Bu perasaan Ibu, atau apa sih kesimpulan yang sudah Bu Trisna dapatkan dari percakapan kita yang santuy ini Bu? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulan saya mendapat gambaran dan meyakinkan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan taktik
agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya dan sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencobanya di kelas, Bu. Terima kasih, Bu. Dengan obrolan santai ini rasa galau saya terobati nih, Bu. Oke, sama-sama Bu Trisna. Alhamdulillah, Ibu sudah dapat menemukan solusi dan potensi serta kompetensi ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu Trisna, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi nih Bu. Iya, terima kasih Bu. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu Trisna, saya akan menantikan obrolan kita selanjutnya nih Bu. Oh iya, mohon pamit ya Bu Sinta. Ya Bu, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan kita selanjutnya ya Bu ya. Baik Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Trisna. Bu Sinta, luar biasa dengan kalteng kucing Ibu yang telah Ibu lakukan sebagai coach tadi. Karena pokoknya Bu, yang saya amati sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Berdasarkan catatan saya nih Bu, saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan sih Bu. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan Koci juga sudah bisa mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Jadi di sini juga Koci sudah memiliki keterbukaan sehingga dapat menggali potensi dan kompetensinya begitu Bu. Oke, tadi juga masuk dan saya mau bertanya, Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Koci tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, kemudian bagaimana permasalahannya itu dapat solusinya Koci sendiri, situasi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, terus apa saja yang akan dipersiapkan, dan juga tindak lanjut serta yang ditentukan Koci. Pokoknya luar biasa, dan memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach nih Bu, kedepannya Ibu akan mengembangkan kompetensi yang mana nih? Yang akan saya kembangkan itu Bu, pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan bisa menggali lagi potensi dan kompetensi Koci sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya begitu Bu. Oke, bagaimana dengan perasaan Ibu setelah adanya kegiatan supervisi ini? Wah, dengan adanya supervisi ini Bu, hati saya tuh merasa tenang sekali dan bahagia begitu ya Bu ya. Karena saya yakin dengan adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa lebih bersemangat begitu Bu untuk melakukan coaching lagi Bu. Ya, alhamdulillah saya juga ikut senang ini melihat Bu Sinta senang ini. Perasaan Bu Sinta senang. Terima kasih ya Bu Sinta atas berbagi obrolannya dan diskusinya. Nanti kita akan berdiskusi kembali seperti dengan topik yang lebih bervariasi lagi. Selalu semangat dan terus meningkatkan si coachingnya. Oke, sama Bu, terima kasih banyak Ibu Yuliama. Ya, berarti kita akhiri ya Bu Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.